Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat kemanusiaan, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Semoga di bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumil akhir. Sobat kemanusiaan, alhamdulillah, bulan suci Ramadan, bulan yang luar biasa Allah berikan keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah di bulan suci Ramadan, di dalam Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, surat 97 ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sobat kemanusiaan, di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita keutamaan salah satu malam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Ya. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Begitu mulianya malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, sehingga sobat kemanusiaan, marilah kita bersungguh-sungguh untuk bisa mencari, menggapai malam yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sekaligus informasi kepada kita begitu mulianya malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan di salah satu malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, sobat kemanusiaan, kira-kira kalau kita ingin menggapai malam Lailatul Qadar ini, kapan waktu yang terbaik? Ya. Kapan kira-kira kita bisa mendapatkannya? Tentu saja semua ini harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan nas, harus berdasarkan apa yang telah diberikan gambaran informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara umum,
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan gambaran informasi kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih condong, lebih kuat jatuh pada malam-malam ganjil. Di bulan suci Ramadan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29 di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dalam satu riwayat, ya, Aisyah mengatakan, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, iltamisu lailatul qadr, ya, fil witri min al-ashr. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, ini adalah panduan pertama kita agar supaya mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, keberkahan ini. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Khairu min alfi syahr. Ya. Jadi luar biasa kemuliaan ini. Namun apakah hanya di malam-malam ganjil? Tidak. Ya. Karena apa? Di malam-malam genap pun bisa jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dan turunkan malam Lailatul Qadar. Juga di dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iltamisu ma fil ashr al-awakhir fa in da'fu ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala as-sab'i al-bawaqi. Carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah waktu panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, malam yang Allah berikan kepada orang-orang yang penuh dengan kesungguhan. Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang serius bermujahadah untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, ayo di 10 hari terakhir jangan kita lengah. Ayo di 10 hari terakhir jangan kita bermalas-malasan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah kita harus bersemangat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berdiri salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi semangat, ayo kita semangat sobat kemanusiaan, ya. Kita bersemangat menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Kita raih di 10 hari terakhir ini penuh dengan semangat, ya. Yang biasa kita mungkin tertidur lelap, ya. Nah, di 10 hari terakhir kita bangun, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita tidur ba'da salat tarawih, ya, kita bagaimana niat bisa bangun di sepertiga malam, ya. Ya Allah, bangunkanlah saya di sepertiga malam untuk dapat melaksanakan salatul lail, ya, qiyamul lail, salatul tahajud, ya. Kita salat tahajud dalam rangka kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, sobat kemanusiaan, bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Sunnahnya doa, ya, ungkapan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah, yaitu kita memperbanyak doa. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku.
ternyata di malam Lailatul Qadar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memohon ampunan kepada Allah, ya. Banyak berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sobat kemanusiaan, mungkin kita tidak seperti Rasulullah, ya. Kita umat Rasulullah banyak dosa, banyak kesalahan. Lebih baik, lebih banyak kita mengucapkan doa agar supaya Allah mengampuni kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa kesalahan kita, ya. Dosa atas kealpaan kita, dosa yang telah kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita memperbanyak sholat tahajud kita. Kita memperbanyak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat. Ya. Di dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'jarahu wa ahya lailahu wa iqada ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau mengencangkan kainnya. Bermakna adalah menjauhi wanita atau istri-istrinya karena ibadah, menyingsingkan badan untuk mencarinya. Ya. Pada 10 hari terakhir, sobat kemanusiaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia lebih banyak berkhalwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat malam, dengan salat tahajud. Maka dari itu, marilah yang pertama kita semangat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kita memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar tersebut agar supaya dosa dan kesalahan kita yang sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengisinya dengan memperbanyak salat tahajud. Tentunya juga sobat kemanusiaan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tilawatil Quran di malam Lailatul Qadar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam yang penuh dengan keindahan, dengan malam yang penuh dengan keberkahan, dengan malam yang penuh dengan bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Apabila kita diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah-langkah dan amal-amal kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.